Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, bersama market pada edisi edukasi yang akan diberikan oleh market. Rekan trader, seperti biasa market selalu memberikan edukasi buat rekan trader karena kami berbeban berat terhadap rekan trader semuanya. Kami sangat tahu, kami pahami bahwa trading ini adalah sesuatu yang sangat riskan. Oleh karena itu rekan trader, kami memberikan ilmu buat rekan trader agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Kami dari Market selalu memberikan ilmu-ilmu buat rekan trader. Kita menganalisa, kita memberikan sedikit strategi trading ataupun apapun juga. Kami berharap ilmu yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi edukasi dari Market. Dan untuk edisi kali ini rekan trader, kita akan melanjutkan lagi dari edisi-edisi sebelumnya. Dan untuk edisi kali ini tema yang kami angkat adalah bagaimana trading di saat breakout. Berbicara trading breakout ini sangat penting buat rekan trader semuanya karena baik itu trader profesional maupun trader pemula setidaknya harus memahami apa itu breakout, bagaimana menggunakannya dalam trading agar di saat dalam trading rekan trader bisa memahami dan menggunakannya dengan baik dan benar. Oke rekan trader, berbicara tentang trading breakout, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu breakout. Di sini sudah sangat jelas, breakout adalah kondisi ketika harga aset dia menembus level resisten atau level support yang telah terbentuk sebelumnya. Ini yang telah kita bentuk sebelumnya, level support atau level resisten ditembus. Ini yang namanya breakout. Hal ini juga seringkali disertai dengan peningkatan volume dari perdagangan atau trading. Kita bisa lihat di sini bahwa breakout itu biasanya mengindikasikan potensi pergerakan harga yang kuat dalam arah yang sama dengan penembusan tersebut. Cerita kasarnya, breakout ini adalah bagaimana pergerakan harga dia menembus level resisten untuk naik terus ke atas. Kita bisa melakukan buy di situ, atau dia menembus level support turun ke bawah, kita bisa melakukan sell di situ. Ini adalah fenomena situasi terjadi penembusan atau bahasa Inggrisnya disebut breakout. Selanjutnya kita bisa lihat jenis-jenis breakout. Nah, di sini saya udah bisa bilang bahwa breakout itu adalah penembusan. Jadi ada dua jenis di sini, ya, yang simple aja, breakout bullish dan breakout bearish. Apa itu breakout bullish dan breakout bearish? Kita udah bisa lihat dengan jelas di sini. Berbicara tentang breakout bullish rekan trader, di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa dari gambar dia menembus level resisten. Jadi breakout bullish ini terjadi saat harga menembus level resisten ke atas. Nah, ini bisa menandakan bahwa sinyal terjadi tren naik atau uptrend mungkin akan terus mengalami kelanjutan atau penerusan. Di saat itu, trader sering menggunakan breakout bullish ini untuk membuka posisi buy karena terjadi kelanjutan menembus level resisten, artinya peluang penerusan tren akan terus terjadi. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat selanjutnya sudah sangat jelas setelah breakout bullish, berikutnya adalah breakout bearish. Berbicara tentang breakout bullish, bearish adalah lawan dari breakout bullish. Jadi kalau breakout bullish dia menembus level resisten, breakout bearish ini dia menembus level support turun ke bawah. Sinyal di sini menyatakan bahwa tren ini akan terjadi tren penurunan atau downtrend, bisa terus mengalami kelanjutan. Nah,
ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader semuanya. Makanya dibilang breakout bearish. Dan biasanya untuk keadaan ini seorang trader biasanya membuka posisi sell karena dia telah menembus level support. Selanjutnya rekan trader, kalau kita udah bisa lihat yang tadi ya, breakout bullish dan breakout bearish, bagaimana cara untuk mengkonfirmasikan breakout tersebut? Nah, cara yang pertama kita harus lihat bahwa volume tinggi saat breakout ini menandakan keaslian suatu pergerakan. Selanjutnya, retest setelah breakout, harga akan coba kembali ke level yang ditembus sebelum melanjutkan tren baru lagi. Dan untuk mengkonfirmasikan hal tersebut, kita bisa juga menggunakan indikator teknikal seperti RSI, MACD, atau Bollinger Band, atau apapun juga rekan trader yang bisa digunakan untuk memvalidasi breakout yang sedang terjadi. Ini harap rekan trader pahami ya dan dimengerti ya. Jadi kita juga harus bisa menggunakan indikator teknikal tambahan. RSI misalnya, MACD atau Bollinger Band bisa digunakan untuk validasi. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah trading breakout? Untuk edisi video kali ini kita akan mencoba trading breakout dengan menggunakan trend line maupun kita akan mencoba menggunakan channel ya, selain trend line, garis trend, maupun kita akan mencoba menggunakan channel. Nah, pada contoh kali ini saya mencoba, ini adalah bagaimana trading breakout dengan menggunakan trend line ya. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader, dalam menggunakan trend line, cara yang harus kita lihat adalah kita menggambarkan garis trend dulu rekan trader. Di sini kita bisa lihat ya, setidaknya dalam hal ini kita harus bisa menghubungkan setidaknya dua bagian ya, baik itu bagian atas maupun bagian bawah ya, cara bersamaan. Dan di sini kita bisa lihat ya, apakah harga bisa memantul dari garis trend dan melanjutkan tren, atau harga bisa menembus garis trend atau menyebabkan pembalikan. Pada contoh ini kita bisa lihat terjadinya bullish rekan trader ya, uptrend, dan di sini rekan trader bisa lihat bahwa terjadi penembusan level support ya. Saya gambar dulu rekan trader. Ini ada terjadi penembusan level support di sini. Nah, ini yang dibilang breakout sedang terjadi. Dari sini rekan trader bisa lihat breakout ini sedang terjadi karena dia menembus level support ya. Artinya bearish breakout, dan setelah itu terjadi rekan trader. Dan bagaimanakah konfirmasi hal tersebut? Nah, dalam hal ini kita bisa mengkonfirmasi dengan apa yang terjadi pada indikator MACD, karena saya menggunakan indikator MACD rekan trader. Nah, di sini sudah sangat jelas ya rekan trader ya. Nah, ini sabar saya hapus dulu. Ini saya menggunakan indikator MACD. Nah, dari sini bisa lihat bahwa pada indikator MACD juga sudah menandakan bahwa hal itu akan terjadi, di mana ya rekan trader, kita udah bisa lihat di mana bahwa dia pun juga di garis MACD ini dia sudah menembus level 0 ya. Jadi pergerakannya dari level 0 ke bawah. Secara garis besar kalau rekan trader lihat ya sudah tembus ini ya, karena dia udah, nah ini ya, dia turun ke bawah. Jadi dia terjadi breakout di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya false breakout sih, karena dia cuma breakout, habis itu dia melanjutkan tren lagi. Dia tidak melanjutkan tren, tapi dia orang bilang sedikit false breakout di sini, terus dia melanjutkan tren
bullish lagi. Biasanya kalau gitu kan dia pembalikan arah ya, tapi ini namanya ya kalau mau bilang sebenarnya ini false breakout sih sebenarnya. Tapi ini yang namanya kita menggunakan trend line sebagai acuan dalam melihat breakout yang sedang terjadi. Cara berikutnya adalah kita bisa melihat bagaimana menggunakan channel. Nah, pada prinsipnya rekan trader di saat menggunakan channel ya sama aja rekan trader. Kita lihat bagaimana channel ini sedang terjadi. Bagaimana tren yang sedang terjadi adalah tren bullish selama 2 hari berturut-turut ya. Uptrend sedang terjadi dan setelah itu rekan trader bisa lihat apa yang sedang terjadi sini. Terjadilah penembusan. Di sini rekan trader sudah sangat jelas ini. Kalau rekan trader lihat terjadinya penembusan daerah sini. Nah, di sini terjadi breakout, dia menembus level support sini. Setelah itu tren ini dia mengalami penembusan dan dia beralih arah dari yang tadinya bullish trend menjadi bearish trend, uptrend ya, uptrend menjadi downtrend. Nah, dan seperti yang saya lihat juga, saya beritahu sebelumnya bahwa di sini juga ditandain dengan indikator dari sini sudah sangat jelas. Nah, indikator kecilin dulu, ini terlalu besar. Ini ya. Nah, ini juga rekan trader bisa ditandain dengan indikator MACD. Sudah sangat jelas bahwa wilayah MACD dia sudah berada di level 0 ya. Bukan di level atas plus 1 tapi di bawah minus 1 ya, di bawah 0 ya rekan trader ya. Nah, ini di sini sudah sangat jelas. Nah, dia sudah berada di sini, artinya di sini sudah bisa lihat bahwa breakout yang terjadi, perubahan tren sudah terjadi yang tadinya uptrend menjadi downtrend dan tren ini dia mengalami kelanjutan tren selanjutnya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ya rekan trader ya. Nah, ini jadi fungsinya breakout. Kita bisa lihat, kita bisa mengkonfirmasikan breakout yang terjadi ini dengan indikator-indikator, bisa RSI, bisa Bollinger Band, bisa MACD. Pada contoh kali ini saya coba melihat dan menggunakan indikator MACD dan saya mencoba menggunakannya dalam trading yang saya lakukan. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah video edukasi kita yang sangat singkat ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.